Jurus. Aku rawani no. Aku yang ngerti ya. Bisa tutuk keyboard selesai aku. Oke ya. Pokoknya hari ini tema kita adalah menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor 1. Tentunya masih bersama Ibda Rizky Widyo Pratomo ya. Kalau yang mau telepon interaktif silakan di 0271 857 555 atau SMS ya ada di ngapa miring-miring. Apa-apa. Baik, SMS-nya bisa di 085702188880. Ya, SMS Anda nanti akan kita bacakan pada akhir minggu ini. Ora. Akhir segmen ya. Dan kita juga menyapa untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk penggemar setia dari Sinden Mentel, Mbah Harjo, Pak Robin, papa saya, Bu Kadarwati, mama saya, dan Arsya anak saya yang ada di rumah. I love you nak, papa sayang kamu. Iya. Keren banget. Mama dia mama. Hah? Kalau mama biarkanlah untuk orang yang lain. Oke, rasa nangis nggih ndorong nggih. Dadi ngeten iki Pak kula. Dora. Nah. Engko iso ditembak mulu. Hari ini mbuh sekali nggih ndorong nggih. Sapa? Hari ini mbuh sekali. Saya. Nggih. Ah ya mbuh aku. Saploke ra ono londo ki lho aurane penak banget. Ya. Kok dadi adem ngono nggih ndorong. Mbok mulai minggu ngarep ra ono londo ya. Oke, kita kembali ke narasumber kita. Oke, Pak. Ini kan kita sudah tadi udah ngobrol-ngobrol tentang tertib berlalu lintas. Nah, kalau tertib berlalu lintas itu kan setiap orang yang ingin tertib berlalu lintas harus punya persyaratannya. Antara lain SIM, STNK untuk yang punya motor itu penting kan, Pak. Saya mau tanya nih, Pak. Apa ada ini sistem one day service dalam pembuatan SIM dan perpanjangan SIM nih, Pak? Ya, kemarin baru saja pada saat Rakernis Direktur Lalu Lintas Indonesia, kemarin sudah akan dihibahkan, jadi ada semacam aplikasi dari Bank BRI ya tentunya. Itu terkait dengan perpanjangan SIM online. Itu insya Allah mungkin bulan Juli nanti bisa di launching. Jadi untuk warga masyarakat yang misalnya aslinya Solo, KTP-nya Solo, tapi sedang kuliah di Jogja misalnya. Tidak usah pulang ke Solo, tapi di Jogja bisa untuk perpanjang. Jadi seperti itu. Nanti teknisnya pasti ada sosialisasi lebih lanjut. Cuman informasi terakhir Juli. Mulai bulan Juli ya? Ya, oke, tepuk tangan kita tunggu. Bulan Juli, bapak-bapak dari pihak kepolisian sudah memfasilitasi kita untuk perpanjangan SIM. Tidak usah pulang kampung, cukup dari daerah mana Anda bekerja langsung bisa perpanjangan SIM. Makanya ada sebutan one day service. One day service. Terima kasih loh dari pihak bapak-bapak kepolisian loh. Jangan bikin dulu. Apa? Jangan bikin dulu sih. Lah kenapa? Nanti nunggu Juli aja. Nunggu Juli. Ini saestu SIM kula niku pun mati ka Desember nih, Pak. Kula ajeng perpanjangan niku wedi yo. Oh iya Doro, tadi ada penelpon dari Bapak Yatno tadi. Oh iya, Pak siapa itu tadi namanya? Pak Yatno. Oh, Pak Yatno. Pak Yatno yang ada di Mono. Jadi memang ini sudah sangat umum ya, familiar sekali saya mendengar pertanyaan seperti ini. Iya. Itu yang intinya para orang tua pun menginginkan ada kemudahan terkait dengan penerbitan SIM. Kalau bisa anak SMA kelas 1 kan rata-rata 16 tahun ya sekarang. Sudah bisa punya SIM. Itu pernah diatur di Undang-Undang 1492. Itu dulu kan SIM C 16. SIM C 16. Sekarang di Undang-Undang 22 tahun 2009 jadi 17. Jadi 17 iya, tahun. semua 17 tahun kalau untuk SIM C maupun A. Jadi kenapa? Jadi seperti ini ya. Kita melihat fenomena ini bukan karena angkanya kok enak 17 daripada 16, bukan. Tapi melainkan karena kedewasaan seseorang itu lebih berbeda. Karena sekarang anak-anak sekarang umur 15 tahun sudah besar-besar juga banyak. Namun kematangan berpikir itu yang melalui perumus-perumus undang-undang maka diputuskan usia 17 tahun. Yaitu baru kelas 2 SMA rata-rata mungkin. 2 SMA ya. Jadi untuk Bapak Yatno tadi, jadi maaf sekali Bapak bukannya belum boleh anaknya untuk punya SIM, tapi memang peraturan yang dibikin adalah usia minimal pembuatan SIM itu adalah 17 sebelum Masehi.
Dan ini juga demi kebaikan bersama juga. Demi ya, kebaikan tentunya, bersama Doro. karena batas kedewasaan itu umur 17 tahun, Pak. Iya. Ya. Sekarang Tapi kan sabar mawon. tadi udah disampaikan anak kecil SMP wis bangkok-bangkok. Iki lho cah lanang-lanang iki lho wis gedhe kok butuhe bangkok. Oh iya Pak, sekarang kan ini lagi zaman-zamane lagi in-inne kuwi begal Pak. Untuk mengantisipasinya ini kok gimana Pak? Begal itu sebenarnya mungkin baru ngetren ya belakangan ini ya. Sebenarnya begal itu kalau kita melihat kasus-kasus sebelumnya sama seperti dengan perampasan ataupun curanmor ataupun penjamretan dan sebagainya. Namun sekarang ada istilah begal ini sehingga kita berharap masyarakat lebih arif ya. Karena sekarang tidak semua, sekarang orang ada kejadian sedikit di jalan dibilangnya begal. Itu yang kita takutkan nanti latah ini loh. Jadi main hakim sendiri. Padahal juga tidak seperti itu juga sebenarnya. Ini yang kita harapkan. Jadi ketika masyarakat menemukan ada informasi seperti itu, silakan laporkan ke pihak kepolisian, kantor polisi terdekat. Di Klaten juga kita siasati dengan patroli tentunya. Patroli terus nih Pak. Ya, kita sekarang sampai polsek-polsek dari Satlantas juga ada. Jadi memang sasaran kita daerah-daerah yang rawan maupun sepi. Karena begal ini kan sebenarnya istilah baru ya. Sebenarnya kejadiannya sudah umum dan sudah lama sekali. Cuman karena ada istilah baru, jangan sampai kita mengantisipasi masyarakat yang akhirnya nanti tidak mampu menghadapi ini, jadi lebih arogan, masyarakat kita lebih antipati terhadap hal demikian. Padahal kita sendiri juga sama-sama membantu. Karena program presiden kita kan juga ada nawacita ya, kehadiran negara di dalam masyarakat. Itu yang kita kedepankan, ya insya Allah mudah-mudahan kerjasama yang baik antara kepolisian, masyarakat semua, termasuk pengamanan swakarsa juga dari Hansip, Satpam semua kita upayakan semua ada sinergi dengan kita supaya betul sekali. Tepuk tangan dong. Keren loh ya. Jadi ini ada telepon. Telepon dulu. Iya. Halo. Halo, selamat siang. Kalian sinten? Selamat siang. Sinden Mendel? ATP. Iya, selamat siang. Dengan Pak Edi, Bapak. Nggih, Pak Edi, ten pundi Pak Edi? Ya, Sragen. Nggih, adeng tanglet apa? Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Edi. Nggih, niki mau tanya, cuman agak melenceng dari tema. Nggih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepolisian bahwa ini hanya masukan kemarin untuk wilayah Sragen. Kemarin kan kebetulan kan gini, saya pribadi kan juga jajaran kesehatan. Waktu itu kan saya di Bangju, tiba-tiba diingkir ditanyai surat-suratnya seperti itu kan. Nah, kebetulan saya juga lengkap. Yang saya agak gelo Pak, dalam arti sayangkan gini, kenapa pihak kepolisian kok begitu, maksudnya dalam arti kok nggak melihat baju saya gitu loh Pak. Padahal dimana pada saat ada laka lantas itu koordinasi dengan kita Pak, dan perawat dengan pihak rumah sakit kita juga. Kebetulan saya waktu itu kan agak tergesa-gesa. Terus dibikin ini ya udahlah, aku jenenge mengalah lah, jangan nggak tahu hukum. Yang penting kondisi saya. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Matur suwun. Pak Edi ten Sragen langsung dijawab kalih Bapak Ibda Rizky. Jadi memang yang dialami Pak Edi ini sebenarnya hal yang umum ya, sama saja seperti kita semua. Bahkan sebelum saya ke sini perjalanan tadi kita sempat buka YouTube yang sempat heboh kemarin, yang katanya istri ditilang suaminya itu loh. Nah, sama teman-teman tadi kita lihat. Oh iya, benar. Ya. Jadi memang kita memiliki undang-undang. Salah satu asasnya yaitu persamaan di muka hukum. Jadi semua harus dianggap sama. Karena itulah fungsi hukum itu kan sebagai kontrol ya. Kalau kita nanti ada pembedaan, kita bukan tidak menganggap seragamnya yang bersangkutan dari Dinas Kesehatan, dari TNI, dari Satpol PP misalnya dan sebagainya. Namun kita bagaimana menegakkan aturan ini supaya terjadi keseimbangan di masyarakat. Jangan sampai nanti ketika ada istilah yang ditindak hanyalah masyarakat yang tidak tahu apa-apa, sedangkan yang pejabat yang ini dilindungi. Kita tidak menginginkan seperti itu. Ya, walaupun pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari terkait dengan kecelakaan kita masih koordinasi ke beliau-beliau tadi. Betul. Namun dalam hal lalu lintas kita tetap menyamakan persepsi bahwa saya pun dari kepolisian saya sangat mungkin untuk ditilang. Ya. Karena pada saat seperti itu kita tidak pernah tahu
namanya yang ada dalam pikiran manusia. Karena penyebab kecelakaan tertinggi adalah karena faktor kelalaian. Betul ya. sekali. Jadi mungkin pada saat ujian SIM-nya bagus, besok dia nabrak, kita tidak tahu. Karena semua kembali ke personal seperti itu. Oh, gitu ya. Dan kita masih akan tanya-tanya lagi seputar kecelakaan, seputar ketertiban berlalu lintas bersama Ibda Rizky Widyo Pratomo. Tetapi setelah keamanan-keamanan yang mau lewat ini, tetap di Sinden Mendel Foto. Haruskah ku bilang cinta hati